Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini Pak, ini mohon maaf ya Bu ya. Nggak usah maaf, Ya. hajar aja. Siap. Kagok-kagok Apa ya di bahasa orang mah. Sunda ya Pak? Bahasa Sunda, Karena kami ini udah lama Pak, sebetulnya udah lama pisan relawan ini. Ada beberapa calon bupati ya Pak Yan ya, calon DPR apapun saya siap. Tapi ternyata pada akhirnya nol Pak. Cuman hanya minta suara saja. Nah itu yang kami sudah jenuh gitu. Iya. Ya mudah-mudahan Bapak Jenderal ini kami harapkan. Amin. Gitu. Jadi maksudnya gini Pak, saya bukan meminta uang. Paling tidak untuk Pak Cira khususnya Pak ya, kalau ada bantuan-bantuan ke masyarakat lah, atau yang lainnya tolong kami bantu Pak ya. Iya. Yang tadi saya bilang Pak gitu Pak, jadi saya ini udah jenuh sebetulnya mendukung Dewan, mohon maaf ya Pak ya, sekali lagi tetap saya mohon maaf gitu. Tong maaf dah orang mana lain dewan. Tapi kan sebelumnya Pak, mohon maaf sebelumnya, lebih baik itu ya Pak ya. Iya. Seperti ini Pak, kalau di apa bedanya sih Dewan dengan KB seperti itu ya Pak ya, mohon maaf ya. Udah tahu Pak? Saya belum tahu ya. Belum tahu. Mohon maaf sebetulnya. Ya. Tetap saya mohon maaf. Kalau KB ya Pak, kita berbuat lupa tapi jadi Pak. Kalau ini Kalau Dewan Dewan sesudah jadi lupa. Pak. Betul Pak. Oh, Kebalikan. kebalik. Tapi itu kan istilahnya Pak, seperti mobil mogok di itu udah istilah itu ya Pak ya. Iya. Nah, kami ini nggak mau Pak seperti itu. Kami siap membantu Bapak kalau nanti jadi. Mudah-mudahan saya doakan kita tetap bersama-sama Pak. Biar nanti komunikasi dengan Bapak, saya doakan rekan-rekan kami siap Pak di lapangan. Iya. Itu Pak, itu aja dulu dari kami mah. Nusanes sok. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pangitannya dina sonten ieu abdi sareng wargi-wargi khususnya rekan-rekan sauyunan tiasa silaturahim Pak Dewan nya. Punten abdi langsung manggil Pak Dewan dikarenakan abdi yakin insyaallah dugi ka jadi dugi ka dilanjutna ieu. Fungsina Dewan salah sawiosna membidik atau membuat aturan. Iya. Yang paling inti aturan itu. Sedangkan kultur Dapil 1, Pacira dan Dapil yang lain, kulturnya beda-beda. Kebanyakan di Dapil 1, itu kulturnya menengah ke bawah. Salah satunya buruh tani. Tolong diprioritaskan nanti kalau sudah dilantik di komisi apapun itu, disisihkan aturan untuk para petani dan buruh tani satu. Yang kedua, entong hilap Pak, gitu ya. Pami sahur Pak Ketuma tadi salah sawiosna tentang pil KB gitu ya. Nah, abdi yakin rekan-rekan ieu entos sering oge entos aktif salah sawiosna di bidang perpolitikan hajatan 5 tahunan. Abdi salah sawiosna pelaku di lapangan anu tos ngarasa jenuh Pak, jenuh dengan perhelatan pencalonan pileg, kategori pileg, dikarenakan mereka itu kita dorong pamiseur pada Dimat tadi ngadorong mobil butut gitu ya. Nah tapi di satu sisi Ditinggalkan. nah di satu sisi memang itu ada salah sawiosna kelemahan kita juga Pak. Karena apa? Kita belum memunculkan beberapa komitmen gitu ya, sebelum, sesudah dan sebelum, menjelang dan sesudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi sholli ala wabarakatuh. nabi lasimi Muhammad wa ala salimu taslima ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ma ba'taka wa marifataka la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Yusef Sudrajat, Bacalek RI 1 dan rekan-rekan tamu undangan yang berbahagia. Pertama kami perkenalkan, nama saya adalah Mas Ilham. Mungkin saya yang paling jauh Pak. Asal saya adalah Jawa Tengah Semarang. Tapi sudah asli domisili di Panyirapan Soreang Pak. Titel saya itu SH banyak sekali Pak. Sakit hati. Maaf ya. Susah hirup. Susah hirup sakit hati. Oh sakit hati Pak.
Bukti Pak, bukti ini boleh dicekking Pak di kantor Dewan itu. Siapa yang tidak kenal sama saya Pak? Boleh dicekking. Iya. SH pokoknya ada kan itu. Yang saya sampaikan Pak, ini saya tidak mau bicara malah jadi awal belum jadi atau teknis tidak Pak. Iya. Saya mohon dengan Bapak ini kan sebagai umat Islam semua Iya. Pak, yang mungkin di kalangan Muhammadiyah, PKS macam-macam kalau PAN itu Pak ya seperti itu. Apa itu historisnya seperti itu Pak. Saya mohon kepada Bapak Usep adalah seperti Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar Pak. Ketika ada tangisan, saya yang paling nangis pertama, rakyat adalah nangis yang paling belakang. Iya. Ketika ada bagian dan ketawa, rakyat bahagia dan ketawa yang paling pertama, saya yang paling belakang. Itu permintaan saya Pak. Iya. Itu mau sanggup atau tidak itu urusan hati Pak ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di sini. Ini semua kalau Allah tidak berkehendak ya nggak datang sini males. Naon rek ditipu deh. Salawat dan salam kita turunkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua menjadi manusia beriman dan bertakwa. Tuan rumah yang saya hormati dan hatur nuhun tempatnya di Anggo Kempelan ayeuna. Nu pertama ku abdi diaturkeun nuhun bari-baribu nuhun atos kasumpingan wargi sadayana ti ka dieu. Aya nu ti Banjaran, di Cangkuang, aya nu teu bede ti Ciwidey. Ciwidey nage nyecep ke kanan kan, ke pasir kali itu nyingcet, waduh. Itu perlu perjuangan. Datang ke sini dengan niat, pasti niatnya baik semua. Niatnya baik. Saya paham mau datang ke sini itu karena udah ada bisik-bisik. Entah bisik tetangga, bisik Teh Yani, Ibu Una, bisiknya Teh Onden, sadayana lah, bahwa ada seorang namanya Yusef Sudrajat ingin mencalonkan diri menjadi wakil bapak-bapak di DPR RI. Nah, itu tentu kadarnya berbeda antara 1, 2, 3 orang ini semua berbeda. Ada yang orang memiluannya lah. Ada yang udah 5% nih. Iya tentara ya meren bisa diandalkan kan itu. Anu udah 50%, ada yang udah 90%. Kita berharap setelah saya kumpul kita semua, kita diskusi, menjadi bulet. Buletnya lain nyanyi unggul bulet pisah lain. Bulet ngarojong ke abdi, ke sadayana gitu. Saya juga tidak menampik apabila setelah saya cerita keinginan dan komitmen saya ternyata, mah jelas ya Pak Yusuf mah mundur we, mah enggak. Jadi entong dijadikan musuh, entong dijadikan ini tetap bebarayaan. Tapi udahlah nggak dukung Pak Yusuf karena memang Pak Yusuf kelihatannya komitmennya itu jelas gitu loh. Atau iya mah sigana mah ngawadul deui siganu nges-nges. Nah, itu perlu disampaikan di sini. Makanya saya bilang buka aja. Tapi meren karena belum kenal, baru Pang Prok Jonghok masih ragu-ragu. Tapi enggak, silahkan. Yang pertama, tentu adalah perkenalan, Pak. Karena tidak kenal maka tak sayang, pasti udah. Tapi udah kenal, lama-lama jadi sayang gitu. Makanya, saya namanya Yusef Sudrajat, Pak. Kecil tuh saya dipanggilnya Yus, tapi di SMP, SMA, terus Taruna, saya di Akademi Militer, panggilnya Yosep. Akan repot ya. Saya buat nama juga. Ketuan Jahit, Pak Yusef, jadinya Yosef. Itu sampai saya jenderal ya Yosef di label nama saya. Saya lahir di Bogor, Pak, di Cigombong, di kaki Gunung Salak, tahun 63 bulan Desember, tahun 26. Jadi di situ saya lahir. Kenapa saya bisa lahir di sana? Karena ibu saya orang sana, orang Cisaladah, Cigombong, turun lagi ke kaki Gunung Salak, itu di situ adanya Cisaladah. Bapak saya soldadu. Jadi bapak saya juga soldadu, dulunya di Aronduri 3 di Arsutilu di Jalan Manado asramanya.
tahun 60-an lah, 60-61, bapak saya melaksanakan pagar betis di Cigombong dalam rangka DITII. Kan pagar betis itu ada dua, ada di Garut dengan di Bogor sana, Kartosuwiryo itu. Bapak saya dapat tugas sana, masih perada-perada lah, umur 20-an gitu, 23-24 lah. Ketemulah seorang gadis di sana yang tidak sekolah, Pak. Sekolah SR waktu itu ya, baru umur 14 tahun ibu saya nikah dengan bapak saya. Jadi saya dengan ibu saya tuh kacek umur dengan 15 tahun. Karena begitu nikah, ngelahirkan tuh umur 15 tahun. Cek dulu. Lahir di sana, kenapa? Pada saat nikah kan dibawa ke Jam Manado ya Pak. Dibawa ke Jam Manado. Begitu mau melahirkan, bapak saya tugas ke Ambon, ke Papua, dalam rangka pembebasan Papua tahun 63. Makanya ibu saya dipulangkan ke Mertua Indah di sana. Lahir di sana, bapak saya pulang, dikembali lagi ke Jam Manado. Saya SD-nya di Patra Kumala, SMP-nya SMP 7, Jalan Ambon, SMA-nya nyingset ke Balenda. Saya SMA di Balenda, di Karya Pembangunan, KP. Negerinya nggak lulus kalau negeri. Kan negeri itu lulus, asumna ke Karya Pembangunan, ke KP di situ. Saya punya keluarga, adik 5, Pak. Dengan saya, adik kakak itu 5. Bapak saya, pangkat terakhirnya Kopral 1. Ibu saya SD pun nggak lulus. Terus, punya anak 5, saya paling besar. Yang kedua tuh Ani, sekarang di Bogor. Yang ketiga Dudi, sekarang masih aktif. Kapten pangkatnya di Bekang, di Jalan Aceh di situ. Terus yang keempat Dadan di Bika, yang kelima di Amerika adik saya. Sampai sekarang nggak pulang-pulang, dia kayaknya tetap di sana. Itulah keluarga kecil saya. Saya sendiri punya istri 1, saya punya anak 3, yang 1 kelahiran 94, sekarang udah Letnan 1. Dia Danki di 403 Surabaya, udah punya cucu saya dari situ. Yang kedua perempuan, yang pertama namanya Raka, yang perempuan namanya Raras di Balenda. Nyalek juga di Dapil 6 untuk DPRD tingkat 2. Umurnya kelahiran 96. 96 berarti 27 ya. 27 tahun. Yang ketiga Muhammad Rizki Ananda Sudrajat, sekarang lagi pendidikan di Akademi Militer tingkat 4. Jadi udah habis. Di rumah tinggal saya dengan istri saya. Saya pertama tugas di Aceh, Pak. Tahun 88 akhir di Aceh. Seberapa tahun di Aceh? Kurang lebih 20 tahun saya di Aceh. Jadi saya dari Letnan 2 sampai Dandim di Aceh. Apa yang dilakukan saya di Aceh? Karena tuntutan tugas ya tentu perang ya. Pada saat itu mulai pecahnya GAM periode kedua. GAM pertama kan Hasan Tiro tahun 54-an itu, Hasan Tiro itu. Udah itu pecah lagi di tahun 89 yang diawali oleh Ishak Daud yang menyembelih atau membunuh Dan Ramil Patrimin waktu itu kapten. Nah itu mulai pecah sampai terakhir 2005 pasca tsunami kita kotak damai dengan GAM di situ. 2009 saya baru lepas dari Aceh. Artinya apa, banyak sekali kegiatan saya yang ya saya bilang kalau menurut negara sih saya pahlawan, Pak. Karena saya perwira satu-satunya yang di Aceh sampai sekarang yang dapat penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Kalau Tamtama Bintara sih ada. Nggak banyak tapi ada. Kalau perwira cuma saya sampai terakhir Aceh itu hanya saya sendiri. Kenapa waktu itu? Waktu itu saya kontak tembak dengan GAM, istilah TNI PC. GAM-nya 10 orang, saya berdua. GAM-nya kalau dulu panggilannya kalau ada lawan meninggal tuh tewas namanya. Tapi kita perhalu sekarang meninggal dunia lah. Ya dia meninggal dunia, 10 orang meninggal dunia semua. Saya juga kena tembak, anak buah saya juga kena. Sehingga saya dianugerahkan
kenaikan pangkat luar biasa. Artinya secara negara saya tidak dosa. Karena diberi, ada suratnya, ada penyematan pangkatnya oleh Pak Edi Sudrajat waktu itu, sehingga saya masuk ke ranahnya pahlawan waktu itu ya, pejuang di situ. Tapi secara pribadi saya merasa hak siapa yang bisa membunuh orang itu kan haknya Allah. Jadi tetap aja hati kecil saya merasa saya ada. Karena dosa yang pertama, dosa besar dilakukan oleh umat manusia itu Habil dan Kabil, gara-gara memperebutkan adiknya kan. Itu hanya satu. Saya 10 orang Pak yang sah secara negara. Yang lain. Terus saya di Ambon 3 tahun. Setelah di Aceh itu bukan ke Bandung sebentar 2 bulan, kirim lagi ke Ambon. Ke Ambon pecah seperti itu lagi. 3 tahun saya di Ambon. Kurang puas juga negara memberi saya kurang jauh. Setelah di Ambon, didamkan saya di mana? Di Papua. Baru dari Papua dekat ke Bali. Di Bali 2 tahun, Pak 2 tahun, sehingga 34 tahun saya pengabdian untuk negara itu, 25 tahun di daerah operasi, Pak. Jadi itu kondisi saya, Pak. Bergerak dari sana, saya masuk ke pencalegan karena ceritanya harus nyambung nih. Sehingga Bapak yakin, oh Pak Yosep tuh memang niatnya ini. Yang pertama niat saya masuk caleg. Yang pertama sekali, sebelum untuk negara, untuk pribadi saya Pak. Saya tanya, Pak Ustadz, saya seperti ini waktu di Aceh, seperti ini waktu di Ambon, di Papua seperti ini. Tapi namanya jelema, ngesloba dosa ge, tetap maunya ke surga. Iya kan? Ayo yang ke neraka itu. Iya dosa kabeh ya. Mau dibolehkan ke Tuhan mau waduh era. Iya kan? Malu kita ini. Kata Pak Ustadz, bisa Pak Yosep ada 2 cara. Satu cara adalah Pak Yosep udah aja nggak usah kegiatan apa-apa. Tiap hari urus aja rumah. Udah itu sholat 17 rakaat tiap hari wajib. Plus sunatnya banyak. Ada sunat wudhu, sunat duha, ada sunat, wah macam-macam lah, macam-macam sunat lakukan. Udah itu silahkan berikan ibadah yang lain, memberikan santunan anak yatim, ke masjid, berikan sedekah segala macam lah, macam-macam. Kata Pak Ustadz. Terakhir saya tanya, kalau saya lakukan itu Pak Ustadz, saya mati misalnya di umur 63, karena hak kita kan sampai 63 ya, selebihnya bonus kita kan. Kata Pak Ustadz, belum tentu Pak Ustadz, belum tentu masuk surga. Udah begitu aja belum tentu gitu loh. Udah seperti itu belum tentu Pak. Terus gimana kalau saya mau masuk surga? Kata saya bilang, dengan dosa yang banyak ini. Kata Pak Ustadz, ada satu Pak Ustadz, jadi pejabat. Jadi pejabat pasti masuk surga. Tapi pejabat kumaha kan gitu. Pejabat yang amanah, setiap tanda tangannya itu pro rakyat, setiap dana yang ada untuk rakyat disalurkan dengan benar, tidak dikorupsi. Pasti Pak Yosep mati nanti masuk surga tanpa dihisab. Karena kalau untuk berjuang lagi, mati syahid, udah nggak ada. Pak Yosep udah selesai. Kalau dulu waktu Letnan Dua ketembak mati syahid tuh. Jadi ternyata jadi pejabat yang amanah itu membawa kita masuk ke surga tanpa dihisab. Niatan itulah yang niat pribadi saya masuk ke partai ini. Itu satu. Yang kedua, masuk partai ini karena memang kita tahu situasi negara ini sudah dalam keadaan tidak baik gitu lah. Satu aja yang kita lihat sekarang adalah darurat korupsi. Korupsi BTS 8 triliun, korupsi nikel, korupsi sawit, banyak sekali. Sekarang mulai keluar semua kan. Tiap hari kita ditontonin tentang korupsi di TV itu. Semua korupsi. Dan kenyataan yang lain, Kang, negara kita sekarang ini benar-benar tidak sesuai yang kita harapkan. Kenapa? Karena Undang Dasar 45 udah diamandemen 4 kali. Sehingga saya
disumpah pada saat itu harus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nyatanya UUD 45 jadi UUD 2002 sekarang. Karena 4 kali dirubah. Di undang-undang itu ada tanah, air, dan sebangsanya lah dikuasai oleh negara, diberikan kepada rakyat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Karena di undang-undangnya udah rubah. Undang dasarnya udah rubah, udah 4 kali amandemen. Yang celakanya lagi, pasal 6 ayat 1, Presiden Republik Indonesia adalah warga negara asli dulu. Sekarang Presiden Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia. Rakyat tidak tahu. Naon sih bedanya asli yang biasa aja. Kalau dulu asli itu ya suku bangsa Sunda, Jawa, Batak. Ada 100 suku bangsa itu asli Indonesia. Cina itu tidak, itu maksudnya keturunan. Tapi dengan adanya undang-undang ini, sehingga siapapun warga negara Indonesia boleh menjadi presiden Indonesia. Dan celakanya, di pasal itu juga dibunyinya, warga negara Indonesia asli adalah tidak seperti dulu lagi. Sunda, Jawa ini tidak. Adalah warga negara Indonesia, siapapun yang lahir di Indonesia itu warga negara Indonesia asli sekarang. Bayangkan. Itu yang ingin saya rubah, kembalikan lagi ke UUD Negara Indonesia 45 secara murni dan konsekuensi seperti dulu lagi. Supaya memang berkehidupan itu memang untuk rakyat. Pak Mahfud bilang bahwa kalau tidak korupsi, pertambangan aja, satu aja pertambangan, emas, nikel, besi, segala macam lah, batu bara, tidak ada kebocoran, negara bisa memberikan 20 juta per bulan kepada satu orang warga negara Indonesia. Jadi berapa yang dicuri gitu loh. Ini yang membuat saya harus coba masuk situ. Mudah-mudahan ada getaran-getaran yang bisa kita lakukan. Berat untuk merubah itu, berat. Tapi harus ada yang nyoba. Ya, Kang pernah cerita Nabi Ibrahim pernah dibakar, ya kan? Aya non cecak niupan. Cek malaikatnya naon niup. Itu udah mal parum itu. Minimal saya ada niat untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita melihat di sekeliling kita banyak kejaliman, yang imannya paling lemah itu hanya dengan berdoa. Abdi mah kumaha Allah we cenah. Tidak mau berjuang, tapi kalau masih punya iman ya berjuang ayo gitu loh bareng. Itu yang saya ingin lakukan. Itu dasar saya masuk ke politik ya. Yang berikutnya, dengan niat baik itu, dengan niat yang ada di hati saya seperti itu, maka saya lakukan kegiatan dengan yang benar pula, Kang. Ya ibaratnya gini lah, contoh kita mau niat, mau sholat kan, niatnya kan bagus sholat itu. Tapi dibentengi oleh Allah tuh di syarat-syarat, ada syarat. Wudu itu harus, mau sholat itu harus wudu. Wudu itu harus pakai air suci dan mensucikan, benar kan? Menang tuh wudu pakai kopi, kopi suci itu, bisa diminum kok, tapi tidak mensucikan. Sama masuk politik juga gitu, Kang. Saya mau masuk politik ini dengan baik gitu loh, dengan baik, sehingga apa yang namanya money politik saya harus jauh, tidak boleh. Walaupun nanti ada di tim ini sarankan Pak harus ada serangan pajar, tidak. Saya lebih baik kalah, karena niat saya surga saya. Begitu saya ngasih serangan pajar itu, saya dosa, yang nerimanya dosa juga. Dua-duanya dosa kan? Nggak jalan. Apa yang niat saya baik, gagal semua. Itu harus dipegang. Terus saya juga menyampaikan sama teman-teman, saya akan mulai dengan politik bersih. Politik yang tidak bohong-bohong, politik yang tidak tipu-tipu. Makanya saya banyak yang ngomong sama saya,
Pak kan baru masuk ke politik nih tahun 2022, baru kadal itu juga di PAN. Belajarlah sama yang udah kawakan di politik mulai tahun 99 sampai 2019, politik yang masa kini ini. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Loh kenapa? Oh penipu semua kok, ngapain saya belajar di penipu? Iya. Dan saya anggap tahun 99 sampai 2019 politik Indonesia udah gagal. Memang secara demokrasi dia udah maju sedikit. Zaman SBY udah tinggi, sekarang turun lagi. Karena SBY dulu dihina sampai kerbau kayak SBY, dia tidak apa-apa. Tapi sekarang udah mulai menghina presiden, tangkap masuk penjara lagi kan. Berarti udah turun lagi kan. Demokrasi udah turun lagi. Dengan begitu, saya tidak mau belajar politik sama orang-orang politik yang udah politikus kawakan. Karena isinya tipu-tipu semua. Isinya tipu-tipu. Rakyat itu ditipu-tipu. Dan yang lebih parahnya lagi, penipunya masuk penjara semua. Sok partai mana yang masuk penjara Aina? Siapa tokoh partai politik yang di partai itu bersih? Tidak ada masuk di Sukamiskin. Entah bupati, gubernur, dewan, apalah namanya, pasti ada di Sukamiskin. Artinya 99 sampai 2019 saya anggap itu gagal di politik ini kepada orang-orang ini. Tambah semakin banyak transaksional untuk menduduki suatu jabatan. Karena rata-rata jadi tidak amanah kan. Dia mau masuk jadi anggota dewan itu bukan jadi wakil tapi mau jadi bos. Makanya dia bayar semua. Bayar semua masyarakat. Padahal hak mencoblos ya negara yang memberikan. Tapi yang memberikan lagi hak asasi itu adalah Allah Subhanahu wa taala kan. Iya kan? Kalau Allah tidak memberikan kepada saya untuk nyoblos tahun 2024, ya pasti diambil nyawa saya. Negara berikan juga nggak ada fungsinya, udah mati kok. Jadi ini Allah yang memberikan. Artinya apa? Mahal sekali hak itu gitu loh. Ini tolong disampaikan kepada masyarakat semua. Hak itu mahal sekali yang diberikan oleh Allah kepada kita yang umur 17 sampai selanjutnya untuk memilih pemimpin atau memilih wakilnya di DPR, memilih pemimpinnya di bupati atau gubernur atau presiden. Itu hak yang melekat di dalam setiap manusia. Artinya jangankan dibayar 10.000, 100.000, 200.000, dibayar 50 juta pun akang. Nih 50 juta pilih saya, itu masih kurang kan. Tidak cukup untuk menyuruh seseorang milih seseorang, dipaksa. Dan sayangnya masyarakat masih suka diberikan itu. Setiap ada caleg yang datang ke kampung kemana, dalam pikirannya wani piro, iya kan? Bener, semua wani piro itu bibit-bibit yang membuat si orang itu korupsi nantinya. Dan seperti itu, mari kita perbaiki ini gitu loh. Dan saya berani nekankan bahwa setiap anggota dewan, siapapun orangnya, begitu dia melakukan transaksional atau money politik, sebetulnya orang itu sedang menginjak-injak harkat martabat rakyat itu. Sedang melecehkan harkat martabatnya. Bayangkan aja, gampang lah desa ini mah, kita kasih aja 50-50 ribu, milih saya semua nanti. Iya kan? Itu lagi melecehkan gitu loh. Pelecehan. Karena 50 juta pun satu orang tidak cukup untuk bayar itu gitu loh. Ini harus pegang kan. Itu sehingga saya tidak ada main itu. Menang, alhamdulillah. Nggak menang, anggap ibadah saya untuk bersilaturahmi dengan teman-teman di Kabupaten Bandung maupun Bandung Barat. Kalau saya harus main gitu, saya tidak akan lakukan. Yang pertama memang aing teh teu gablek duit. Tentara mana nu boga duit itu kan? Nu kadua, memang saya tidak mau. Kalaupun punya saya tidak akan lakukan itu gitu loh. Punya pun saya tidak akan lakukan itu.
Itu biar paham semua, biar oh Pak Yosep tuh mau apa sih di sana tuh, gitu loh. Terus yang berikutnya visi misi. Saya kadang-kadang lihat visi misi itu ada di situ tuh di Ketapang, gede sekali itu, namanya Sipolan. Visi misinya wah luar biasa. Visi misi mensejahterakan masyarakat. Misinya apa? Pendidikan gratis, BPJS gratis, menurunkan BBM, apalagi itu sampai 20, K21-nya ngawadul semua kok. Mana ada seorang anggota dewan bisa melakukan itu gitu loh. Presiden saja nggak bisa, tapi rakyat tuh bodoh, masih juga mikirin dia gitu loh. Udah dibohongi berkali-kali dari tahun 1999 sampai 2019 masih juga gitu loh. Milih orang seperti itu bohong, Kang. Bayangkan aja kalau saya ngomong ini, pendidikan gratis, oh karena jenderal yang ngomong pasti bisa nih. Tahu-tahu saya jadi masuk dewan di sana, masuk di Komisi 1 tentang TNI Polri, bisa tak ngurus begitu? Pendidikan nggak bisa. Walaupun saya masuk Komisi 8 tentang pendidikan, saya kan seorang. Di Komisi 8 itu kan ada sekitar 30-40 orang. Ada partai yang lain. Yang lain punya kepentingan. Nggak bisa ngegratisan itu, gitu loh. Jadi visi misi saya tidak seperti itu, Kang. Visi saya adalah dekat dengan rakyat. Saya tidak mensejahterakan rakyat. Karena tidak bisa mensejahterakan rakyat, Kang. Mungkin kalau gubernur masih bisa, karena dia eksekusi. Tinggal ketok palu, buat tanda tangan, jadi itu gubernur itu. Tapi kalau anggota dewan nggak buat undang-undang, aturan kok. Hanya mengontrol pemerintah atau eksekutif aja. Jadi saya visinya adalah dekat dengan rakyat. Gimana dekat rakyat? Ya ini salah satunya. Ya Bapak udah berapa tahun, berapa kali pemilu, berapa kali pil caleg, seberapa kali ngobrol dengan calon DPR RI seperti kia? Nggak pernah. Orangnya lewawang semua, ngenai baligo na unggul. Terus atau betul? Itu yang saya bilang, saya dekat dengan rakyat itu kan. Tuh. Misinya bagaimana? Misinya nih, yang satu misinya, handphone saya nomornya tidak akan ganti setelah saya jadi. Karena jadi kapanpun saya jadi nanti terus mau berhubungan dengan saya silakan. Kalau ada bantuan-bantuan, mohon bantuan ini itu, yang bisa saya bantu. Yang tidak bisa mohon maaf, karena saya bukan Superman. Ya kan? Tidak semua bisa dikerjakan gitu loh. Ini harus buka-bukaan. Ya kan? Tidak semua bisa dikerjakan sama orang anggota dewan. Tapi karena udah janjinya banyak, ganti nomornya, ketemu di jalan pura-pura tewau, kan gitu. Kalau udah saya kan makan di bakso, hayu, makan dia hayu gitu loh. Kalau udah jadi nggak ada berubah untuk saya seperti itu. Karena saya hidup saya dari SMA, jadi pejabat, jadi jenderal, jadi danrem, jadi dandim apa, tidak ada berubah, ya sama aja gini gitu loh. Saya kalau udah bergaul pangkat semua, lepas semua. Itu titipan semua kan, itu hanya titipan. Jadi itu handphone saya tidak ganti. Yang kedua apa? Saya tidak akan korupsi. Begitu saya korupsi, berarti misi pertama saya ingin saya masuk surga udah gagal. Makanya setiap pertemuan saya pasti ngomong di video itu, saya tidak akan korupsi. Ini harus diomongin terus. Karena korupsi itu kalau nggak diomongin, orang tidak tahu. Semua pejabat setiap mau ngejabat disumpah, tanda tangan fakta integritas. Di dalamnya ada tidak boleh korupsi. Tapi karena hanya fakta integritas ditutup, disimpan, udah ningali, nyolong. Saya omongin terus itu loh. Omongin terus. Manusia itu kan kalau dikasih duit di korupsinya 100.000 masih bisa nolak. 1 juta, mikir-mikir ya. 5 miliar, cokot lah, kagok kan neraka, cina kan? Iya kan? Betul kan gitu. Mungkin dalam hati Akang juga gitu, Pak Yosep sekarang kan belum. Nanti udah jadi duit sakit itu pasti dilipat aja tinggal orang. Ya kan? Jangan khawatir.
saya udah melalui itu, Kang. Kalau akang-akang pernah dengar Citarum Harum, Sektor 21, Kolonel Yusef waktu itu, saya mencor 120 pabrik di wilayah saya, Kabupaten Bandung, Cimahi dan Sumedang, itu terdapat kurang lebih 450 pabrik besar-besar. Mereka, kalau saya mau main mata pura-pura nggak tahu, tiap bulan saya akan terima duit beberapa miliar waktu itu mungkin. Tapi saya tidak. Saya tolak semua. Salah, saya cor semua. Nggak ada urusan saya. Saya ngecor 120 pabrik. Yang lainnya berbenah. Satu pabrik itu berbenah buat IPAL, itu bisa sampai 15 sampai 20 miliar. Obat-obatan, satu bulannya, satu pabrik yang pekerja 500 sampai 1000 orang, itu satu bulan dia membutuhkan dana kurang lebih 600 sampai 700 juta. Kalau main mata dengan saya, cukup satu amplop, satu pabrik itu, yang selama ini dilakukan berpuluh-puluh tahun sama mereka, datang A, kasih seamplop, paling dia hanya keluar 20-30 juta. Padahal harusnya dia keluar dana untuk obat-obat itu 500 sampai 700 juta. Dia menang. Pesta Pora mulai tahun 80 sampai kemarin waktu saya masuk, 40 tahunan saya hitung. Makanya saya hajar semua. Jadi jangan khawatir, itu udah saya lewati gitu loh. Saya tidak akan tergiur dengan itu lagi. Karena saya merasa makan saya itu tidak yang banyak-banyak. Disuruh makan banyak udah nolak sekarang itu. Cukup tahu makannya udah selesai. Karena udah tua harus jaga-jaga itu, nggak bisa ini. Itu Kang. Jadi dengan saya tidak korupsi di anggota dewan, dana yang masuk ke lewat saya untuk rakyat itu yang akan saya salurkan. Lalu terus pas saya hidup pakai naon? Ya ada, gaji saya itu hak saya. Ya kan? Uang rapat itu hak saya. Uang jalan itu hak saya. Kalau di DPR itu namanya bukan reses tapi aspirasi. Dan aspirasi itu dana rakyat. Lain dibelikan imah jang sorangan gitu loh. Jadi itu yang akan saya lakukan. Saya hanya makan, ya hak saya. Cukup Pak, cukup lah 50 genep. Tapi hitungan saya, yang cukup bagi saya bukan materai itunya Kang. Tapi kehormatannya. Yang awalnya saya tuh dipilih rakyat untuk menjadi wakil rakyat, tapi begitu jadi, menjadi anggota dewan yang terhormat. Bayangkan aja. Bapaknya sekarang, akang ini, sebelum saya jadi aja udah panggilnya dewan. Pak Dewan. Apalagi udah jadi nanti. Udah pensiun. Udah meninggal. Tetap aja panggilnya Pak Dewan. Bayangkan aja. Itu kehormatan itu kalau di coreng itu dengan korupsi, itu sangat bodoh manusia seperti itu. Jadi hanya itu yang bisa saya lakukan gitu loh. Gimana Pak cara melakukannya? Saya udah punya rencana Kang. Rencana saya apabila saya jadi, setiap reses tim-tim inti saya harus ketemu saya. Kabupaten Bandung ya mungkin di sini daerahnya, Bandung Barat di daerah Cimahi atau sana bagi dua kita. Harus dipertanggungjawabkan kepada kegiatan masyarakat. Buat air bersih, tadi ada kelompok apa kerja itu berapa? Ya silakan bagi. Siapa yang bagi? Bukan saya. Saya akan buat tim Kabupaten Bandung, Bandung Barat. Siapa di situ yang terbanyak wilayah itu milik saya. Misalnya Ciwidey. Suaranya besar sekali di situ. Ya orang Ciwidey itu yang ketuanya. Jangan yang tipis-tipis aja ingin jadi ketua. Biasanya suka ada pahlawan kesiangan kan. Oh itu Pak Desa itu naik gara-gara saya. Oh, desa saya banyak. Dicek. Desa Nangan 2 orang memilih saya. Ya kalau tuh gitu loh. Itu bisa kita cek. Bisa persuara itu bisa kita lihat. Yang banyak suaranya, pemilihnya, ya dia ketuanya. Nanti siapa bendaharanya, siapa sekretarisnya, siapa bidang ini, bidang itu, silakan. Aturlah duit itu. Yang penting saya tidak masuk penjara dengan melakukan kegiatan seperti itu.
Artinya di bawahnya juga jangan korupsi juga gitu loh. Artinya kalau memang itu dibuat untuk lapangan poli, ya ada bentuknya gitu loh. Ada lapangan poli.